Selamat datang di video pembelajaran manajemen strategik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sastradinata dengan NPM 734220017 dari S1 Terapan Akuntansi Keuangan. Pada video kali ini, kita akan membahas strategi tingkat korporat, bagaimana perusahaan besar menciptakan nilai dari keseluruhan unit bisnis yang mereka miliki. Strategi tingkat korporat menjawab dua pertanyaan penting, seperti: pertama, bisnis apa saja yang seharusnya dimasuki perusahaan? Kedua, bagaimana kantor pusat mengelola seluruh unit bisnis? Tujuannya adalah menciptakan sinergi, di mana keseluruhan lebih bernilai daripada bagian-bagiannya. Terdapat tiga pilihan utama pada strategi korporat seperti pertumbuhan, stabilitas, pembaruan. Sekarang kita akan membahas pertumbuhan terlebih dahulu. Strategi pertumbuhan atau growth strategi adalah strategi yang digunakan ketika perusahaan memperluas pasar sasarannya atau menambah jumlah produk. Strategi ini dilakukan baik dengan melibatkan perusahaan yang sudah ada maupun dengan mendirikan perusahaan baru. Penerapan growth strategi akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan, peningkatan jumlah karyawan karena produktivitas perusahaan yang lebih tinggi, dan peningkatan pangsa pasar. Stability strategi atau strategi kestabilan adalah strategi perusahaan untuk bertahan dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tidak tumbuh atau menyusut. Misalnya, layanan yang sama, pangsa pasar yang sama, dan aktivitas bisnis yang sama. Strategi pembaruan atau renewal strategi adalah strategi yang biasanya diterapkan ketika perusahaan terkena masalah dan perlu memulihkan atau membalikkan keadaan. Diversifikasi adalah aktivitas atau praktik memvariasikan produk, usaha, jenis aset, investasi, serta berbagai hal lainnya. Dengan kata lain, diversifikasi adalah kegiatan mengalihkan atau menyebarkan investasi, usaha, atau aktivitas ke berbagai jenis aset atau kegiatan yang berbeda. Jenis diversifikasi dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi horizontal dan diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal merupakan pembedaan produk dengan fungsi yang berbeda, namun masih saling berkaitan atau dapat saling melengkapi. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memproduksi laptop, kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka perusahaan tersebut mulai mengembangkan usahanya dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain. Dengan begitu, perusahaan tersebut bisa meningkatkan keuntungannya. Diversifikasi produk jenis horizontal merupakan suatu pembedaan produk, tetapi tidak jauh berbeda dengan produk sebelumnya. Maksudnya adalah lini produk baru yang dibuat masih sejenis, namun hanya beda dari ukuran, merek, serta target pasarnya. Misalnya, saat produk minuman jus buah yang membuat jenis minuman baru, yaitu minuman berenergi. Dua produk ini sesungguhnya sama-sama minuman, namun pasar dari minuman berenergi akan berbeda dengan jus buah, meskipun ada irisan pasarnya. Strategi khusus korporasi merupakan pendekatan manajerial yang diambil oleh perusahaan induk dalam mengelola portofolio bisnisnya secara keseluruhan agar dapat menciptakan nilai tambah yang tidak hanya berasal dari masing-masing unit bisnis, tetapi juga dari sinergi dan arah strategis yang diberikan oleh kantor pusat. Dalam praktiknya, terdapat 6 jenis strategi korporat yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi internal perusahaan dan tantangan eksternal yang dihadapi. Pertama, strategi emergensi diterapkan ketika perusahaan berada dalam kondisi krisis, seperti masalah keuangan serius atau ancaman pengambil alihan. Dalam situasi ini, kantor pusat melakukan intervensi secara langsung dan otoritatif, mengambil alih kendali dari unit bisnis untuk segera melakukan pembenahan drastis dan pemulihan jangka pendek. Kedua, strategi Olimpian digunakan ketika bisnis-bisnis dalam portofolio perusahaan berjalan baik dan stabil, sehingga kantor pusat cenderung bersikap pasif atau hands-off, hanya fokus pada perekrutan pemimpin yang tepat dan membiarkan tiap unit bekerja secara otonom. Ketiga, strategi acquisition driven bertumpu pada ekspansi melalui akuisisi, di mana perusahaan dengan sistem keuangan yang kuat dan efisien secara aktif mencari peluang untuk membeli perusahaan lain dengan harapan meningkatkan kinerja dan memperbesar skala operasional. Keempat, strategi market expansion difokuskan pada pertumbuhan pasar secara agresif, biasanya diterapkan oleh perusahaan dengan budaya ekspansi yang kuat dan ambisi untuk menjadi pemimpin pasar global. Dalam strategi ini, keputusan strategis lebih didorong oleh intuisi pasar dibanding pertimbangan finansial semata. Kelima, strategi kompetensi base menekankan pentingnya budaya dan kompetensi internal sebagai landasan penciptaan nilai.
Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menyelaraskan seluruh organisasi melalui penguatan kompetensi utama dan transformasi budaya, yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang. Terakhir, strategi performance control berfokus pada sistem pengawasan dan pengendalian keuangan yang ketat. Di sini, kantor pusat menetapkan target kinerja yang jelas dan mengevaluasi tiap unit bisnis secara rutin berdasarkan angka-angka keuangan, dengan desentralisasi operasional tetapi kontrol finansial yang kuat dari pusat. Kesimpulannya, strategi tingkat korporat berperan penting dalam mengarahkan arah jangka panjang perusahaan. Dari diversifikasi hingga pengembangan strategi berbasis kompetensi, semuanya bertujuan menciptakan nilai lebih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya.